Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, selamat malam, dan semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak atas undangannya bagi komunitas Inspirasi Malam. Jujur aja, wow, ini luar biasa komunitasnya. Saya baru tahu juga dan lihat ngikutin kegiatannya juga luar biasa karena setiap kali pertemuan itu luar biasa antusiasme dari teman-teman gitu ya. Jadi incredible gitu, gimana ya, speechless jadinya, emang luar biasa banget. Oke, sedikit mungkin yang bisa saya gambarkan tentang materi malam ini mengenai semantik ya. Kenapa sedikit? Jadi hanya permukaan dasarnya saja karena ya saya sepakat dengan seperti pemateri-pemateri sebelumnya. Kalau kajian linguistik itu nggak cukup satu semester, itu banyak sekali topik yang harus dibahas dan harus disampaikan dalam waktu 1 jam atau 1,5 jam gitu ya. Jadi saya mencoba dan berusaha untuk memaparkan sedikit tentang materi semantik. Oke, karena tadi saya dengar pada di perkenalan teman-teman ada yang berasal dari jurusan pendidikan bahasa Indonesia, ada yang dari mana lagi, ada dari sastra juga ya, ada dari mungkin sastra Arab kah atau sastra Indonesia dan sastra Inggris gitu ya. Tapi setidaknya mungkin teman-teman tidak asing mendengar kata semantik. Karena apa? Karena ya semantik bisa dipelajari khususnya untuk yang jurusan bahasa baik pendidikan maupun sastra dan linguistik, itu semantik adalah kajian mengenai makna. Oke, kita lihat ya terminologinya. Please next. Tolong next slide-nya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini secara terminologi, semantik ini berasal dari kata bahasa Yunani kuno. Oke, sema dalam bentuk nominalnya berarti tanda atau lambang. Kemudian semaino berupa bentuk kata verbal yang berarti menandai atau melambangkan. Sedangkan semantikos itu lebih mirip, mendekati artinya itu to signify atau berarti memaknai. Nah, dari kata semantik ini para linguis juga bersepakat bahwa berarti semantik adalah kajian mengenai makna. Nah, kita lihat beberapa definisi dari para ahli bahasa. Oke, next berikutnya. Tolong, oke. Di sini saya mengutip beberapa pendapat para ahli, tidak semuanya, hanya beberapa saja. Seperti yang teman-teman lihat pada slide, itu George mengatakan bahwa semantik mengenai telaah mengenai makna, yang kemudian Lyon juga sepakat dengan pendapat George, juga define as a study of meaning, dan beberapa pendapat-pendapat lainnya yang mungkin teman-teman bisa lihat di slide, yang mengatakan bahwa semantik itu adalah kajian disiplin ilmu dalam bahasa yang membicarakan mengenai makna atau arti. Oke, next berikutnya. Nah, tadi mungkin di awal, di slide awal itu ada tanda ya, ada arti asal kata dari semantik itu ada tanda atau lambang. Nah, tanda seperti apa sih? Lambang seperti apa? Apakah semua tanda atau lambang itu merupakan bahasa atau merupakan kajian semantik? Nah, di sini saya memaparkan satu contoh. Contohnya kata sepatu. Nah, kata sepatu ini, kalau dari kata sepatu, jadi saya memberikan gambaran melalui pendekatan teorinya dan Richard. Itu kata sepatu itu sendiri apa sih? Dia terdiri dari unsur bunyi, fonem apa? S, E, P, A, T, U. Nah, fonem itu sendiri, kalau misal mungkin teman-teman udah mengetahui ya, udah mengetahui pada saat pemateri fonologi, fonem itu sendiri adalah bunyi yang memiliki makna, khususnya untuk membedakan arti.
membedakan makna. Nah, kemudian ketika kata sepatu diucapkan, berarti simbol atau tandanya sepatu, maka di dalam pikiran atau thought atau makna yang ditangkap adalah, oh berarti benda ini adalah benda yang digunakan sebagai alas kaki yang berbentuk yang bentuknya beda dengan sandal. Nah, kalau misalnya sandal itu mungkin sedikit terbuka, sedangkan sepatu dia alas kaki yang sedikit tertutup yang digunakan untuk mengalas kaki. Oke. Okay. Nah, referen itu adalah acuan. Jadi ketika kata sepatu diucapkan, si pendengar dan si penutur mengetahui bahwa makna sepatu itu begini, benda yang digunakan sebagai alas kaki dan memiliki referen yang sama, yaitu benda yang seperti teman-teman lihat di dalam slide. Nah, di sini terdapat beberapa tanda linguistik, yaitu unsur bunyi. Unsur bunyi yang kita dapatkan dari kata sepatu, yaitu seperti yang di atas, atau si pembaca tadi, si pendengar, sorry. Nah, unsur bunyi dan unsur makna ini tergolong dalam intralingual, karena di sana terdapat bentuk lingualnya. Nah, yang merujuk pada ekstralingual. Ekstralingual ini adalah referensinya, benda atau benda atau acuan di luar konteks, di luar bentuk lingual tersebut. Oke, next. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi ada 3 unsur semantik pada dasarnya ya. Ini digagas oleh Eugen dan Richard, itu dalam bukunya Meaning of the Meaning. Itu ada tanda, ada simbol, kemudian ada gagasan di atasnya, dan ada referensinya. Nah, simbol itu seperti simbol yang di bawah itu kan ada segitiga ya, gambar yang teman-teman lihat itu ada segitiga. Nah, ketika kata sepatu diucapkan, berarti simbolnya adalah sepatu. Nah, thought atau gagasan yang ditangkap oleh si pendengar, yaitu maknanya tadi, berarti alas kaki yang bentuknya berbeda dengan sandal. Nah, referen adalah model acuan yang didapat, ya berarti yang seperti yang dilihat tadi. Nah, di sana ada garis putus-putus. Kenapa? Berarti kaitan simbol dengan gagasan itu adalah secara otomatis. Jadi ketika kata sepatu udah langsung nih. Sepatu, saya bilang misalnya bunga, nah teman-teman udah tahu bunga itu apa. Berarti itu adalah tumbuhan yang mempunyai kelopak bunga, ada putik atau benang sarinya seperti itu, atau berwarna-warni. Nah, itu maknanya. Kemudian acuan referennya apa? Nah, ketika gagasan atau makna itu dimunculkan, berarti udah kelihatan, udah langsung secara otomatis terlihat acuannya adalah ya gambar sepuntung bunga seperti itu. Oke, tapi perlu diingat juga bahwa tidak semua acuan atau referen kata itu mampu kita sampaikan dalam bentuk konkret. Seperti kalau tadi kata sepatu ya ada benda konkretnya, benda nyatanya ada begini. Kalau misalnya saya bilang misalnya kata bunga, ya ada bendanya seperti ini. Tapi tidak semua kata yang kita sebutkan itu mempunyai bentuk konkret atau bentuk nyatanya. Nah, contohnya seperti kata apa? Ada yang tahu nggak seperti kata apa? Tidak semua kata loh, tidak semua leksim yang bisa diberikan acuan atau referensinya. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Ada yang tahu? Gambar gitu kakak, maksudnya kak, contohnya. Kenapa? Contohnya itu ada di sebuah gambar gitu. Ya, contohnya kata apa? Leksim apa yang tidak memiliki referen atau acuannya? Misalnya Kata kata apa? Kata apa? apa? Kata apa? Kata apa? Oke, kata apa? Ya, boleh. Kata apa lagi? Kata cinta, kata setia. Kita tahu itu setia, indera kita mengetahuinya, tapi kita tidak tahu seperti apa wujud konkret atau nyatanya ya setia atau cinta atau agama itu seperti apa bentuk konkretnya. Nah, seperti itu. Nah, next kemudian ini pendapatnya dari Eugen dan Richard ya. Oke, next. Nah, kemudian Saussure, seperti yang kita ketahui, Saussure, Ferdinand de Saussure adalah bapak linguistik modern ya.
Nah, dia menyempurnakan pendapat dari Eugene dan Richard ini tadi. Dia mengatakan bahwa tanda itu sendiri, tanda atau lambang itu terdiri dari dua unsur. Pertama, itu adalah signifiant atau dalam bahasa Inggrisnya adalah signifier. Kemudian komponen yang kedua adalah signifi atau penanda. Kalau misalnya dia yang di atasnya adalah wujud bentuk bunyi, yang di bawahnya adalah makna. Nah, biasanya teori ini mengacu pada language features-nya. Nah, language features itu yang seperti yang teman-teman lihat pada tabel ya. Itu ada kata ayah dan kata ibu. Nah, di sana saya memberikan apa namanya deskripsi detail apa itu ayah, apa itu ibu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, itu ayah itu berarti seorang laki-laki yang dewasa dan yang menikah atau kawin. Sedangkan ibu seorang perempuan, seorang perempuan yang dewasa yang menikah atau kawin. Nah, makna-makna seperti ini biasanya disebut dengan makna leksikal. Dan ada beberapa ahli menyebut ini tergolong pada alirannya adalah, bukan aliran sih, tapi namanya teorinya adalah teori semantik primitif, yang mana dia hanya memaparkan atau menjelaskan makna dari kata itu saja. Oke, next. Oke, nah di sini saya memberikan apa sih, bagaimana sih kedudukan semantik dalam studi linguistik. Nah, beberapa tataran sistematik bahasa itu ada, kita mulai dari bunyi dulu ya, berarti ada fonologi, ada fonetik gitu ya, ada leksikon, ada morfologi, dan tataran atasnya sintaksis, dan paling atas adalah wacana. Hanya saja kalau kita membahas mengenai semantik, berarti kajiannya masih dalam kaitan mikro. Kalau mikro berarti mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, ya. Nah, cuma kalau dalam kajian fonologi tidak bisa atau tidak bersinggungan langsung dengan kajian semantik, walaupun di sana ada fonem sebagai pembeda maknanya. Karena apa? Karena maknanya hanya tidak membedakan, karena makna pada fonem tersebut tidak melekat pada kata, dia hanya tataran bunyi saja. Nah, dalam kemudian dalam yang bersentuhan langsung apa, yaitu dalam tataran morfologi dan sintaksis. Nah, mungkin teman-teman yang udah ngikutin kelas sebelumnya dengan Sensei Dayana, itu Lady ya, Sensei Lady, itu tataran sintaksis beliau sudah menyinggung juga ada tiga tataran, sebenarnya tataran analisisnya, yaitu fungsi, kategori, dan peran. Nah, fungsi, nah sedikit aja nih saya mau review sedikit, apa sih teman-teman tahu tentang fungsi kalimat dalam sintaksis itu seperti apa? Boleh bersuara dikit? Boleh kasih tanggapannya teman-teman? Beberapa 20 nggak ada yang mau masuk. Itu Ya, boleh silakan. Bagaimana fungsi tataran fungsi dalam sintaksis? Apa saja? fungsi sintaksis ya. Jadi Iya. ingat saya kemarin itu Kak, fungsi sintaksis itu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi Benar. fungsi subjek. Yes. Ya, begitu Kak. Iya, pintar. Tadi namanya siapa ya? Anissa? Iya, nama saya Anissa Dwi Aprilia Kak. Iya, keren ya Anissa ya. Oke, berarti benar. Kalau jadi ke fungsi kalimat dalam tataran, jadi kalau tataran analisisnya dalam semantik itu fungsinya ada subjek, ada predikatnya, ada objeknya, segala macam. Nah, kemudian kalau kategori di dalam tataran sintaksis itu berarti kategorinya itu sama dengan kelas kata. Ada nomina, ada nomina, ada verba, ada apa lagi? Adjektiva, benar. Adjektiva, ada averbia, ada komplementer, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, hanya saja dalam kesinggungannya dengan kajian semantik itu berarti dia hanya menentukan bahwa, oh ini kelas katanya benda. Nah, kelas katanya benda, berarti mungkin dia akan memiliki peran nanti. Nah, itu nanti bersinggungannya dengan peran. Nah, namanya peran semantik. Biasanya para ahli menyebutnya dengan thematic roles atau
semantic roles. Nah, teman-teman kalau berminat ingin mengkaji tentang ini boleh baca-baca buku Van Valen ya. Nah, Van Valen itu dia menjabarkan beberapa thematic roles-nya. Nah, nanti saya paparkan di slide berikutnya seperti apa peran dari thematic roles ya, semantic role atau thematic roles. Nah, kemudian bagaimana dengan kajiannya dengan morfologi? Kesinggungan dengan semantik itu proses lah. Jadi bagaimana kita mendapatkan makna dari dalam dalam tataran morfologi. Contohnya dalam proses morfofonemics atau morfosintaksis. Jadi ada proses morfologis lah. Proses morfologis itu ada apa saja, afiksasi, ada reduplikasi, dan ada komposisi. Nah, teman-teman mungkin udah dapat ya materi dari pemateri sebelumnya. Nah, proses misalnya proses morfologis itu tadi, misalnya terjadinya di afiksasi, misalnya batu seberat itu terangkat oleh adik. Batu seberat itu terangkat oleh adik. Nah, yang memiliki afiksasi di sana kata angkat. Benar sekali. Jadi dia melekat ada afiksnya ter di sana. Nah, kita ingin melihat nih, apa sih makna dari makna secara semantiknya? Jadi imbuhan ter atau afiks ter di sana yang melekat pada kata kerja angkat itu bermakna. Jadi coba kira-kira menurut teman-teman apa? Dia ada sense of-nya di sana itu. Jadi batu seberat itu terangkat oleh adik. Jadi terangkat. Jadi kata terangkat berarti batunya diangkat. Sudah diangkat sama adik gitu tuh. Iya, terangkat berarti dia mampu mengangkat, benar nggak? Iya, betul. Iya, jadi batu seberat itu terangkat oleh adik. Nah, di antara kata-kata itu yang bisa kita telaah adalah dari segi verbanya, yaitu terangkat itu tadi, karena memiliki proses morfologisnya. Nah, imbuhan ter yang melekat pada kata kerja itu terangkat berarti bermaksud atau bermakna bisa angkat atau mampu mengangkatnya, ya. Nah, contoh kedua, misalnya ketika batu itu terjungkit, papannya terangkat. Ketika batu itu berguling, papannya terangkat. Nah, yang terjadi di sana proses morfologisnya apa? Lagi-lagi terangkat, benar nggak? Tapi ada perbedaan makna di sana. Kalau yang pertama tadi terangkat oleh adik, berarti si adik mampu, berarti bisa. Imbuhan ter di sana bermakna bisa. Tapi kalimat kedua, ketika batu itu terguling, papannya terangkat. Papan terangkat berarti ada peristiwa di sana, peristiwa pasif, jadi maknanya menjadi pasif atau ketidaksengajaan. Unconsciousness dia. Jadi ketidaksengajaan di sana. Nah, itu secara morfologisnya. Oke. Nah, peran-peran semantiknya seperti apa? Nah, coba kita lihat next. Tolong next slide. Nah, ini tadi sedikit, jadi mungkin saya sudah menyinggung juga. Jadi kalau misalnya semantik itu dalam arti luasnya, kalau dalam sintaksis menelaah peran semantis ya dalam tataran kalimatnya. Jadi dia memiliki peran tematik pada kalimat, sedangkan semantik itu sendiri menelaah hubungan tanda objek atau yang telah diproposisikan. Kemudian yang sedikit tentang pragmatis, itu menelaah hubungan tanda dengan penafsir interpreternya. Jadi dia memiliki, tidak terlepas pada kata itu saja, tadi dia memiliki aspek luar atau ekstralingualnya. Oke, next. Berikutnya. Slide berikutnya, oke. Nah, ini tabel ini teman-teman bisa lihat, ini adalah bentuk peran semantis yang saya sebutkan tadi. Nah, di sana saya menyebutkannya pada kategori nomina atau frasa nomina. Kenapa? Kadangkala kata itu tidak berdiri sendiri, dia berbentuk frasa, benar nggak? Jadi tidak merupakan leksem atau kata tunggal saja. Nah, hanya saja di sini
peran semantik ini itu ada beberapa tema, misalnya ada teman-teman bisa lihat ada agent, ada patient, ada experiencer, ada benefactor, ada location, time, theme, dan goal. Mungkin teman-teman yang di luar, saya yakin lah teman-teman pasti mengerti dan memahami kata-kata yang di dalam table ini karena juga simple, contohnya juga sederhana, kalimatnya biasa, sederhana. Nah, coba kita lihat di kalimat pertama, I brought you a present. I brought you a present. Ingat, di sini kita fokus bukan pada kata kerja ya, tapi pada kategori nomina. Kategori nominanya saja. I brought you a present, itu berarti nominanya di sana apa saja. Ada kata I, ada kata you, right? Dan ada kata present juga. You. Kalau dibalik. Oke. Iya, kan ada yang Nah, berarti kita fokusnya pada nomina atau frasa nominanya saja. Nah, agent itu apa? Agent itu pelaku. Iya, agent itu pelaku. Dari kalimat I brought you a present, berarti pelaku yang di dalam kalimat itu adalah hanya I. Nah, I di sana. Ingat, kita tidak menyinggung masalah verba. Di sini tidak menyinggung masalah verba atau predikatnya. Kita fokus pada frasa nomina atau nominanya saja. Kemudian ada kategori yang kedua adalah patient. Peran semantik sebagai patient itu I brought you a present. Di sini, patient di sana adalah you. Penderitanya you, right? Ya? Right. You di sana. Yeah. Maaf ya. Oke, maaf. Di sana I brought you a present. Jadi you di sana sebagai penderita. Kemudian ada experiencer, berarti yang mengalami. Siapa yang mengalami? John has a headache. Apakah John? Apakah headache-nya yang mengalami? Tentu saja iya, John gitu. Oke. Kemudian benefactor. Benefactor berarti yang mendapatkan keuntungan. Siapa yang dapetin keuntungan? Apakah I? Apakah you? Atau present? Ya, you. Nah, kemudian ada kata I can eat at home today. I can eat at home today. Di sana ada I, ada home. I and home, right? Nah, kemudian yang lokasi yang mana? Nggak mungkin I, home. Karena dia lokasi, ya, tempat di sana. Kemudian ada time I can eat at home today. Nah, di sana dia sudah menyebutkan time-nya, yaitu today. Nah, kemudian di sini ada peran semantiknya ada theme. Edward brought the ice. Edward brought the ice. Ada Edward dan the ice. Antara dua. Kalau theme itu sendiri adalah objek yang diderita oleh si predikat tapi berupa non-animate. Artinya dia bukan makhluk. Kalau Edward broke, Edward di sana berarti bisa agent, ya. Berarti agent. Tapi kalau theme di sana, berarti satu-satunya non-animate di sana adalah the ice. Kemudian, kalimat berikutnya adalah kami berangkat ke Disneyland. Kami berangkat ke Disneyland. Nah, goal berarti dia punya tujuan nih, kemana? Ke Disneyland. Goalnya. Nah, itu berarti ini beberapa peran semantis dalam kalimat dan tataran sintaksisnya ya. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman boleh lihat buku Van Valen. Oke, next. Tolong slide berikutnya. Oke, next pada kategori verba. Nah, ini baru kategori verba. Kategori verba itu berarti ada stage, ada situasi atau keadaannya. Contohnya di sana ada Freddy menyukai Alice. Kita udah tebak nih dari tiga kata Freddy menyukai Alice sudah pasti verbanya adalah menyukai. Kemudian ada kata achievement. Achievement itu apa sih? Peristiwa yang terjadi tiba-tiba atau seketika. Balon meledak misalnya. Jadi tidak memiliki proses langsung. Ya, terjadi tiba-tiba balon meledak, apalagi ya bom, bisa juga bom meledak seperti itu ya. Kemudian apalagi peran semantis berikutnya adalah accomplishment, yaitu keadaan perubahan, ada keadaan perubahan kondisi. Jadi ini seperti ada proses.
Jadi air itu awalnya air membeku. Membeku berarti ada proses mulai dari cair menjadi beku. Air membeku. Nah, ini adalah disebut dengan accomplishment. Nah, berikutnya adalah activities. Activities itu apa? Aksi atau kejadian, maaf itu typo, aksi atau kejadian yang bersifat dinamis. Misalnya apa? Matahari bersinar, kemudian misalnya Chris bernyanyi. Pokoknya yang sifatnya aksi atau kejadian. Oke. Nah, seperti itu kategori peran semantis itu bisa dilihat dari verbanya atau bisa dilihat dari nominalnya gitu. Oke, next. Nah, ini yang sedikit agak tumpang tindih ya. Tumpang tindih maksudnya kedua-duanya antara semantis sama pragmatis ini membahas mengenai makna. Oke. Nah, tapi apa bedanya? Semantis ini tentu saja ini salah satu kajiannya mikro, sedangkan pragmatis itu makro dia jadinya. Makro karena udah di luar dari struktur atau tata bahasa. Nah, di sini ada teori namanya teori semantik tindak tutur atau speech act, maaf tipe lagi ini double E, speech act theory of semantics. Nah, yang berpijak pada pemikiran Chomsky bahwa bahasa itu memiliki dua struktur, kata Chomsky, yaitu struktur bunyi dan struktur makna. Tapi di sini fokusnya adalah makna yang lebih pragmatis. Nah, pada teori ini konteksnya merupakan konteks ya, jadi kunci untuk memahami makna. Nah, kemudian konteksnya menentukan bentuk bahasa untuk memerankan fungsi. Contohnya apa? Kata-kata berjanji, menghina, menyatakan persetujuan, dan sebagainya. Contohnya saya berjanji datang di pertemuan itu. Nah, untuk mengetahui benar-benar dia berjanji datang pada saat waktu yang telah ditentukan, kan kita harus melihat apakah benar dia datang di waktu yang telah ditentukan atau tidak. Kalau dari segi semantik, tapi kalau dari segi pragmatis, ya dia punya maksud lain. Jadi si penutur memiliki interpretasi lain di luar bentuk lingual yang dia tuturkan. Oke. Berikutnya, oke. Kayaknya bahannya tidak begitu banyak. Oke. Kita masuk pada diskusi. Diskusinya di sini ada dua kalimat yang saya sajikan, dan ada satu judul artikel dari medsos, dan kita bahas dulu. Teman-teman boleh kasih pendapat mengenai kalimat pertama. Johnny hit a stick to Tommy. Boleh lihat dari kategorinya, kategori dari peran semantisnya boleh. Oke. Dari kalau semantik leksikal ya itu memang dari kata itu sendiri, makna dari kata itu sendiri. Oke, mungkin saya serahkan pada moderator, pada Afri untuk membuka diskusinya. Atau ada pertanyaan, ya silakan. Oke, baik teman-teman. Adakah teman-teman yang berani untuk menanggapi di slide terakhir yang Kak Dewi berikan ini? Mungkin dari gimana ya, dikelompokin dia termasuk apa? Mungkin ada yang berani nggak? Boleh Kak, saya mau mencoba dulu. Boleh, silakan. Oke. Jadi sebelumnya Kak, tolong perkenalkan diri aja dulu, baru silakan menuturkan jawabannya. Oke, nama saya Anissa Diotia. Untuk kalimat pertama, Johnny hit a Tommy, itu kategorinya Johnny itu termasuk frasa nomina. Betul Kak? Enggak contohnya? Kemudian hitnya itu dia kata kerja. Bentar, mau buka catatannya dulu. Terus
Astik itu dia persanomina juga. Kemudian tutomi dia prasanomina juga. Iya. Namun ya itu fungsinya kalau yang Joni ini dia perannya sebagai agent. Kalau Bukan kalau fungsi berarti subjek ya, tapi berarti peran semantisnya. Peran Oh, iya. semantis. ini masih fungsinya dulu kan? Oke, dari fungsinya dulu, boleh jelasin. Tapi kalau agent itu istilah untuk peran semantis. Oh iya, Kak. Makasih, Kak ya. Jadi untuk fungsinya itu Joninya sebagai subjek. Ya. Hit itu sebagai predikat. Oke, good. Stick itu dia objek. Kalau tutomi dia komplement atau pelengkap. Oke, good. Itu sebagai dari tataran fungsi ya. Nah, sekarang dari tataran peran semantisnya bagaimana, Nisa? Kalau untuk peran semantisnya, Joni sebagai agent. Hit itu sebagai achievement atau peristiwa atau peristiwa yang terjadi. Sticknya itu sebagai pasien atau penderita dari tindakannya pelaku si Joni itu. Baru Tutomi dia itu tem deh. Sepertinya itu. Ini masih agak bingung saya. Oke, nggak apa-apa. Yang lain boleh? Boleh. Kak. Makasih, Nisa. Terima kasih Kak Anissa Dwi. Ada kira-kira ada tanggapan nggak dari teman-teman atau mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin mencoba untuk menjawab judul yang lain, mungkin si Ani bagian hari ini, atau judul artikel COVID-19 mulai dari RI, IHSG langsung kebakaran. Silakan teman-teman. Atau mungkin ada yang mau tanya, boleh, silakan. Boleh banget. Assalamualaikum Kak. Saleha. Ya silakan Kak Saleha. Oh, contoh kedua yang si Ani gajian hari ini Kak. Oke, silakan Kak. Iya. Dalam fungsi semantik, dalam fungsi si Ani menjadi subjek dan gajian hari ini menjadi kata keterangan semantik, yaitu si Ani sebagai experiencer dan hari ini menjadi time-nya, peran time-nya. Hanya itu Kak. Si Ani, tadi Soleha bilangnya si Ani berarti experiencer ya? Iya. Si Ani. Dan hari ini menjadi time-nya. Kalau gajiannya apa? Gajiannya jadi masih bingung Kak. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Makasih Kak. Iya, makasih. Oke. Ya. Terima kasih Kak Saleha. Iya, mungkin ada tanggapan dulu dari Kak Dewi. Ya, boleh. Silakan Kak. Ya, jadi saya nanggapin yang Anissa, Anissa tadi kalimatnya yang Joni, yang kalimat pertama ya.
Berarti ada Johnny hit stick to Tommy. Johnny di sana, oke, dari fungsinya mungkin nggak ada masalah ya, udah paham. Nah, tapi kalau mungkin ada dari peran semantisnya, Johnny ini di sana ya benar, Johnny itu kalau dari kategorinya dia non phrase ya, non phrase. Tapi dari segi peran semantisnya dia adalah agent, karena dia melakukan pelakunya benar. Nah, kemudian hit di sana berarti dari segi perannya adalah dia beraksi, berarti agent, kemudian hitnya aksi. Stick di sana berarti stick di sana kalau dari fungsi kan objek. Tapi kalau misalnya stick itu berarti kan benda, dia juga non animate di sana, berarti dia thing-nya. Kemudian kalau to Tommy, nah to Tommy ini berarti dia adalah, tadi kalau Anissa jawabnya tadi apa ya? Saya lupa, maaf. Oke, jadi jawaban saya itu yang Futomi itu dia sebagai komplement, pelengkap gitu. Kalau saya sih. Iya, kalau peran semantik kalau perannya bisnya sebagai apa? dia Kalau peran semantiknya berperannya sebagai apa? Futomi. Dia itu di kepala saya malah taunya indah itu. Apa ya? Kalau Futomi dia perannya Futomi itu perannya dia sebagai itu dead time gitu. Oh, kalau Sam itu untuk non animate dia biasanya. Kalau non itu maksudnya begini, dia bukan dia benda dan itu bukan makhluk begitu, non animata lah istilahnya. Jadi kalau misalnya tuh Tommy ini kan manusia ya. Berarti dia passion, ya kan? Alias Iya, gitu. dia passion. Ya, dia passion di sana. Benar. Nah, kemudian kalimat kedua adalah si Ani gajian hari ini. Berarti kalau si Ani tadi udah benar tadi agent ya. Oke, sebenarnya dia agent. Kalau hari ini udah dijawab itu time ya, waktu. Kemudian gajian berarti keadaan di sana. Kalau keadaan, peristiwa, namanya apa? Accomplishment atau apa sih? Kalau keadaan, situasi, jadi keadaan atau state ya. Iya, State, benar. Oke, nah kita masuk pada yang ini, kalimat yang terakhir. Kalimat yang terakhir itu, kalimatnya apa? COVID-19 meledak di RI, di Republik Indonesia, IHSG langsung kebakaran. Nah, kalau dari segi semantisnya dulu, kalau misalnya kalau semantisnya begini, kalau dari segi semantis teman-teman konteksnya konteks kata itu sendiri. Tapi kalau dari pragmatis itu konteksnya udah di luar itu. Kalau dilihat dari padanannya kan meledak, nggak mungkin COVID meledak. Kalau meledak itu kan ada sesuatu yang menimbulkan eksplosif, yang ada zat pemicunya ada. Kalau ini berarti itu ada apa namanya ungkapan lah ya, ungkapan yang sangat-sangat masif begitu. Nah, kalau misalnya di sini dari segi struktur kalimatnya COVID-19 meledak di RI, IHSG langsung kebakaran. Nah, di sana itu coba kita lihat dari peran semantisnya. Peran semantis berarti untuk yang tataran non-phrase-nya. Tataran non-phrase-nya berarti ada COVID-19, kemudian ada apa lagi? Ada di RI, ada IHSG. Itu untuk tataran non-phrase-nya. Oke. Nah, kalau yang COVID-19 itu menurut teman-teman apa? Apakah dia agent, patient, theme, atau beneficiary, atau experiencer, atau yang lainnya? Agent, Kak. Agent. COVID-19. Bagaimana bentuknya? Kalau kita
kalau kita dapatkan makna semantisnya secara konvensional, COVID-19 ini seperti apa? Kan itu virus ya. Kalau agent itu lebih kepada si pelaku. Agent itu pelaku. Iya, kalau COVID-19 bukan ya pelaku, tapi dia non animata dia. Pelaku gaib, tidak kelihatan. Kemudian berarti COVID-19 di sana adalah temnya ya. Kemudian ada kalau yang DRI berarti di sana adalah peran semantisnya adalah Location. location. Oke. Kemudian ada IHSG di sana. IHSG berarti peran semantisnya sebagai Objek. Passion. iya, itu fungsinya. Peran semantisnya berarti sebagai passion-nya. Kemudian ada kata dari tataran verbanya, verb phrase-nya, ada kata meledak sama langsung kebakaran. Nah, meledak itu berarti di sana ada peristiwa. Ya, peristiwa yang terjadi seketika ya, tiba-tiba. Kemudian langsung kebakaran. Langsung kebakaran berarti Peristiwa terjadi. iya, peristiwa juga. Sama. Peristiwa yang terjadi juga secara tiba-tiba atau mendadak seperti itu. Oke. Mungkin ada teman-teman ada yang mau bertanya. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi yang mengenai contoh Boleh yang menanggapi. tadi Kalau yang ada di slide terakhir. umpamanya nanti ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, mungkin bisa jadi catatan buat saya pribadi, biar untuk lebih untuk catatan diri sendiri, dan nanti kalau misalnya seumpamanya saya tidak bisa mampu menjawab, nanti teman-teman boleh hubungin, nanti di Instagram boleh tanya, seumpamanya nanti jawabannya belum ya. Belum bisa memuaskan. Oke, silakan. Kak, saya Anissa Dwi Aprilia izin bertanya. Oke, silakan Kak April. Jadi ini ada contoh kalimat yaitu dia membungkam 1000 bahasa. Di kata kerja membungkam itu peran itu kira-kira termasuk peran semantis yang bagaimana nih Kak? Terima kasih Kak. Oke. Kata membungkam ya Nisa ya? Iya Kak. Oke. Kata membungkam berarti dia membungkam 1000 bahasa. Kalau dari kata peran semantis ya memang tidak lepas dari konteks katanya. Katanya ini ya, tidak lepas dari konteks kata di mana dia melekatnya. Dia membungkam 1000 bahasa. Membungkam berarti di sana frasa verbanya dia merupakan situasi ya, state. Membungkam. Membungkam itu situasi atau dia membungkam. Apakah dia secara tiba-tiba membungkam? Kan tidak juga ya. Dia mengambil tindakan atau aksi. Jadi kalau di sana kalau saya tidak salah itu state atau keadaan ya. Gimana Kak April? Membungkam itu Ini kata Kak Dewi itu masuk ke peran yang state atau situasi atau keadaan. Bisa dimengerti atau mungkin ada tanggapan lain atau pertanyaan lain? Alhamdulillah sudah bisa dimengerti Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali Kak. Oke Kak Dewi, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Siti Rohmah. Izin untuk membacakan. Izin bertanya, dari Siti Rohmah, Kak, semantik ini kan berhubungan dengan
cara pembuatan jurnal atau makalah. Bagaimana cara kita membuat jurnal yang baik dengan memperhatikan semantik ini, Kak? Soalnya saya bingung, Kak. Terima kasih, Kak. Silakan kepada Kak Dewi untuk menjawab pertanyaan dari Siti Rohmah. Iya, mungkin oke, terima kasih ya Siti Rohmah pertanyaannya. Karena udah mahasiswa akhir ya, udah persiapan buat jurnal. Enggak, Kak. Masih maba. Ya, Tapi ya, di semangat ya. Oke, begini. Sebuah kalimat yang baik itu dia harus memiliki fungsi tatarannya lengkap. Jadi ada subjeknya, ada kata kerjanya, dan ada objeknya. Terlepas dia kalimat bertingkatkah, kalimat majemuk atau kalimat tunggal. Nah, tapi itu di luar itu ya. Itu kan kajiannya udah sintaksis. Kalau dari segi semantis, begini, mungkin ada bersinggungan, bagaimana cara membuat kata yang benar itu mungkin bersinggungan dengan morfologi, karena ada proses morfologis di sana. Proses morfologis itu berarti jantungnya kalimat itu kan dari kata kerja. Jadi dilihat dari bagaimana proses morfologis pada kata kerjanya itu sendiri. Apakah kalau dia mengalami proses fiksasi, bagaimana cara penambahan imbuhannya, kemudian bagaimana sisipannya, segala macam, jenis-jenis seperti itu. Kalau dari segi semantis ya berarti gini, intinya semantis itu adalah maknanya logis. Maknanya logis. Kalau misalnya Siti Roma ingin membuat suatu ungkapan yang memiliki makna lebih dari kata yang disampaikan, itu udah larinya ke pragmatis. Karena dia memiliki konteks luar. Seperti itu. Seperti 1000 bahasa. Seperti tadi contohnya Anissa 1000 bahasa. Contohnya siapa? Ya Anissa ya. 1000 bahasa. Nah, itu 1000 bahasa, apakah bisa kita menghitung 1000 bahasa? Nah, secara semantis dia memang 1000 bahasa, emang tekstual, konseptual sekali kalau semantis. Tapi kalau pragmatis dia di luar konteks itu, dia memiliki konteks luar karena dipengaruhi oleh interpretasi dari si penuturnya begitu. Jadi mungkin yang bagaimana cara membuatnya untuk menjawab pertanyaannya Siti Rohmah, bagaimana cara membuat, mungkin dilihat dari struktur kalimatnya. Berarti itu larinya bisa ke morfologis kah, secara morfologis atau secara sintaksisnya. Kalau makna secara semantis ya maknanya logis, itu saja. Baik, Kak. Gimana, Terima kasih. Terima kasih, Kak. Alhamdulillah Rahma paham. Alhamdulillah, terima kasih kembali. Ini Kak, ada pertanyaan. Tadi kan ada kakak udah menyebutkan beberapa peran semantis, kan ada agent, ada patient, experiencer gitu. Itu mungkin nggak Kak, satu kata itu dia punya makna semantik lebih dari satu, gitu. Satu kata atau satu kalimat? Satu kata. Soalnya satu kata. Ini Iya. kan lihat di contoh itu kan yang I brought you a present itu kan yang you itu dia ada bisa berperan sebagai patient, ada yang benefactor. Nah itu tuh gimana Kak? Iya, kemungkinan. Mungkin bisa tolong dilihatin lagi slide-nya. Bisa tolong diperlihatkan kembali slide yang peran semantisnya. Kita tolong kepada Kak Operator. Iya, Kak Operator. Untuk menampilkan slide-nya kembali. Oke, tapi saya coba jawab dulu ya. Apakah kalau pertanyaannya mungkin dan tidak mungkin? Mungkin. Nah, tapi bagaimana Kak, kalau misalnya kita nemukan data? Nah, begini, teman-teman udah mengumpulkan data nih, dan ingin mengkaji mengenai peran semantis. Ya udah, apapun itu datanya ya tampilkan saja. Nah, kalau di sini memang ada antara I brought you, kebetulan you di sana, I brought you a present di kalimat pada patient dengan I brought you a present pada benefactor, itu kebetulan sama ya. Ada patient dan ada benefactornya. Jadi kalau kemungkinan satu kalimat itu memiliki
lebih dari satu peran semantis ya mungkin saja, bisa jadi. Tapi gini, apapun itu datanya tampilkan saja tapi memang ada cara penentuan peran semantisnya itu ya ada apa ya, ada aspek sense di sana. Apakah teman-teman ingin memfokuskan pada untuk mencari passionnya kah atau benefactor kah gitu, atau agentnya gitu. Berarti tergantung yang membuat kalimat itu ya Kak, passionnya, tujuannya itu dia mau ditaruh kemana? Gitu. Tergantung lihat dari sumber data kita harus telanjang ya, apa adanya, dan jelas kalau ingin melihat peran semantis bagaimana kan, kalau ketika saat kita menulis kan ada spesifikasi, sudah ada limitasi permasalahan, atau ada nah pada saat limitasi permasalahan kan udah diketahui mau teman-teman mau cari apa dulu gitu, walaupun kalimatnya sama tidak masalah. Oke, baik Kak, terima kasih. Ini Kak, untuk yang semantik dalam cakupan pragmatis ini saya masih masih kurang nangkep gitu Kak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gitu. Oh iya, begini, kan mereka sama-sama makna ya, tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau misalnya semantis ini berarti maknanya logis. Apa yang terjadi pada bentuk dan bentuk lingualnya ya begitulah dia diartikan. Tapi kalau misalnya secara pragmatis, dia maknanya ada interpretasi dari si speakernya. Nah, dia di luar konteks itu sendiri, gitu. Di luar bahasa itu. Jadi memiliki konteks luar gitu maksudnya. Nah, contohnya di sini ada berjanji. Kalimat yang misalnya contohnya tadi, saya berjanji saya berjanji mengikuti rapat hari ini. Nah, kalau berjanji ya udah dia membuat janji, dia membuat kesepakatan untuk datang. Itu secara semantisnya. Kata berjanji itu sendiri berarti dia membuat kesepakatan, dia sudah membuat kesepakatan atau rencana untuk datang, berjanji. Udah berjanji ya. Tapi kalau dari segi pragmatisnya berarti saya berjanji datang hari ini ya, bisa jadi ada konteks biasanya gini, pragmatis itu ada konteks sebelum ujaran itu disebutkan, dia memiliki konteks sebelumnya. Nah, di sana ada speech act theory. Speech act theory itu ada 3 tatarannya. Ada LIP, LIP, ada LIP. LIP itu apa? Locutionary, illocutionary, dan perlocutionary. Locutionary itu sebelum tuturan itu disebutkan, dia si penuturnya sudah memiliki thought di sini, sudah memiliki konteksnya. Saya berjanji datang meeting hari ini. Nggak tahu nih apa makna sebelumnya dia mengatakan itu. Nah, illocutionary, tuturan itu tadi, saya berjanji datang pada meeting hari ini. Perlocutionary berarti ada pause-nya, berarti ada efeknya. Berarti ada konteks setelahnya, apa dampaknya ketika si penutur menyebutkan saya berjanji datang. Oh, bisa jadi dia sebelumnya tidak pernah memenuhi janji, makanya dia mengatakan seperti itu, gitu. Oh, bisa jadi dia selalu dia selalu PHP lah istilahnya ya. Jadi nggak pernah datang gitu. Jadi ada tuturan yang dia kan saya berjanji. Nah, itu secara pragmatisnya. Kalau semantis ya udah saya berjanji datang hari ini ya, teman-teman analisis ya kalimat itu saja, tidak lepas dari konteks luar. Intralingual dia, gitu. Intralingual. Ada bentuk bahasanya, ada bunyinya, dan ada maknanya. Udah selesai di semantik seperti itu. Oke, baik Kak, terima kasih. Wah, ini Kak. Gimana? Ya, jawab. Ini Kak, waktu saya lihat ini PPT-nya, waktu tentang slide yang sepatu ini tuh pikiran saya tuh langsung terbawa ke arah kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris gitu Kak. Saya mau tanya, dari dulu sampai sekarang itu ada kemungkinan nggak sih Kak ada perubahan, mungkin kayak kalau dalam bahasa Indonesia kan kita tahu ya dulu C itu
nggak ada. Maksudnya waktu ejaan lama tuh TJ, sekarang diganti C gitu. Nah terus Y itu biasanya pakai J gitu-gitu lah Kak. Itu gimana Kak perkembangannya? Oh iya, balik lagi, hakikatnya bahasa apa sih? Hakikatnya bahasa itu dinamis, bisa tumbuh, bisa mati, bisa berkembang, bisa bertahan. Nah, begitu juga dengan makna. Makna itu bisa bergeser, bisa berubah, bisa bergesernya sebagian, bisa berubahnya sebagian, bisa diperhalus juga, bisa lebih dikasarkan juga, ada perubahan makna. Nah, terlepas dari contoh pemateri yang pertama yang agak sedikit kontroversial, ya, Bapak siapa? Mbak Apri ya, itu contohnya kata anjay. Nah, mungkin di konteks sosial, tapi kelompok sosialnya tertentu loh yang menggunakan kata itu gitu. Nah, konteksnya adalah beda, konteksnya berbeda. Tapi begini, apakah mungkin ya Kak, makna itu? Iya, makna itu sama seperti manusia. Manusia kan yang memproduksi bahasa kan manusia. Bagaimana manusia hidup ya seperti itu juga bahasa. Dia bisa tumbuh, dia bisa berubah, dia bisa bergeser, dia bisa hilang dan sebagainya. Nah, kalau ada penghalusan makna, ada namanya eufemisme. Nah, itu terjadi, ada beberapa. Nah, itu memang terjadi pada ya semantis, masih dalam kajian semantis dia, bukan pragmatis. Tapi ada penghalusan makna, ya. Kemudian yang barusan Kakak bilang tuh ada yang dikasarkan, lebih dikasarkan. Itu contohnya tuh kayak gimana Kak? Soalnya saya taunya tuh, bukan taunya sih, kebanyakan mendapatkan itu yang lebih dihaluskan gitu tuh kayak misalnya dulu sebutnya pembantu, sekarang asisten rumah tangga gitu-gitu lah Kak. Atau dulu mati dan meninggal kan beda gitu. Kalau yang dikasarin tuh gimana Kak? Dan kenapa kok malah dikasarin gitu? Itu berarti ini kajian semantiknya dia memiliki kesinggungan dengan interdisipliner kajian lain. Jadi apakah dari semantiknya terhadap sosiologi kah, atau semantik terhadap antropologi atau budaya si penuturnya sendiri gitu. Bisa jadi misalnya begini, kata apa ya, saya pernah dengar, tapi kalau misalnya saya bukan orang Jawa, tapi kalau bahasa Jawanya salah saya mohon diperbaiki atau dikoreksi ya. Ada nggak sih orang Jawa yang bilang apa sih kalau panas itu istilahnya dancuk ya, apa sih? Kalau misalnya gerak gitu loh, apa sih namanya? Ekspresi. Apa, Afri? Oh, itu kayak ini bahasa-bahasanya juga kalau ada orang yang lagi naik angkot atau naik kendaraan terus kepanasan gitu, dia mengeluarkan kata yang bagi dia itu biasa, tapi bagi orang lain itu nggak biasa gitu loh. ya lebih ke arah mengumpat gitu nggak sih Kak maksudnya? Tapi ada kalau dari konteksnya ini apa namanya, mungkin di komunitas tertentu itu kasar, atau dulunya mungkin biasa, tapi sekarang karena udah jarang digunakan jadi ini apa namanya, jadi lebih kasar gitu. Apa ya, dancung nggak sih bahasa Jawanya apa ya? Benar nggak? Kalau itu tuh kayak ini Kak apa? Mengumpat gitu, Iya, gitu. mengumpat gitu. Dan Saya itu pernah tuh dengar kasar banget. Oke, itu kasar banget kan? Iya. Nah, saya pernah mendengar beberapa orang yang berkata itu biasa saja. Itu biasa saja, itu ekspresi biasa. Tapi sebagian orang itu nggak biasa, itu not polite gitu maksudnya. Nggak sopan gitu. Karena itu ada pergeseran maknanya. Ada pergeseran maknanya gitu. Dari segi makna, katanya sama, tapi ada pergeseran maknanya. Gitu. Oh iya. Kalau itu untuk daerah seperti Surabaya, itu tuh kayak bahasa sehari-hari. Itu jadi pengucapannya itu tergantung nada bicara kita, Kak. Kalau gitu. misalnya kita sambil emosi gitu, itu berarti maknanya jelek, itu dia tuh sebel banget gitu. Tapi kalau dia
apa ya, kayak kita ngobrol biasa sama teman gitu, itu kayak kata sapaan. Mungkin kayak Oh, malah kita bisa sebut sapaan ya? kayak bro gitu loh. Emang Iya, bahasa gaul jadinya ya? iya, jadi tergantung kita ngucapinnya gimana. Kalau lagi marah ya berarti itu lagi sebel. Berarti itu benar-benar sebel, kata-kata mengumpat. Tapi kalau biasanya kan kita, hey bro, hey, terus itu diganti COK-nya aja, bro-nya tuh diganti COK gitu, itu kayak sapaan gitu Kak. Jadi tergantung dia ngucapinnya gimana itu. Kalau daerah Surabaya mengartikannya gitu sih. Tapi kalau daerah lain, mungkin Jawa Timur yang mengarah ke Jawa Tengah, itu kan Jawanya itu ngikut apa ya, lebih mengarah ke Jawa Tengah gitu, jadi lebih halus gitu, itu nganggapnya nggak biasa gitu. Kalau di daerah Surabaya itu biasa gitu. Iya, ya itunya tadi. Berarti dia ada ketersinggungan dengan disipliner lain, ada faktor budaya, antropologika, sosiologika, seperti itu. Berarti itu ngelihat ini ya, perkembangan kondisi juga ya Kak. Kenapa? Ngelihat hal tersebut tuh mengacu ke perkembangannya gitu Kak. Ya, bahasanya dinamis. Bahasa itu kan dinamis. Jadi, kalau teman-teman mau meneliti perkembangan bahasa, apakah dari segi eufemisme kah, dari penghalusan kata, kumpul kan kata-kata yang memang bergeser maknanya jadi lebih halus, bisa. Jadi ada pergeseran sesuai dengan kondisi si penuturnya ya, gitu. Kondisi si penuturnya. Oke, baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ya. Di kolom chat itu ada pertanyaan. Oh, iya, dari Kak Melani. Silakan Kak Melani untuk menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber. Bisa open mic dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melani. Izin bertanya ya, Bu. Sebelumnya saya ini sih kemarin membahas materi tentang penamaan yang berkaitan dengan semantik. Nah, di antaranya itu ada misalnya nama tempat yang diambil dari nama bahan atau nama benda yang diambil dari nama penemu atau pembuatnya. Kemudian ada mengenai materi keserupaan. Jadi dalam praktik berbahasa banyak kata yang digunakan secara metaforis kan. Artinya kata itu digunakan dalam satu ujaran yang maknanya diperbandingkan dengan makna leksikalnya. Nah, itu tuh Mela belum menemukan gitu contohnya seperti apa. Oke, seperti makna. Oke, langsung jawab aja ya, Praya. Silakan Kak Dewi. Suaranya agak hilang timbul sih kalau saya yang dengar, cuman yang setangkapnya saya ya, tadi mengenai makna kiasa. Jadi itu makna kias. Makna kias contohnya misalnya gini, kita bisa mengganti kata ada eh, kata matahari itu raja siang misalnya. Raja siang. Jadi dia lebih mengkiaskan sesuatu seperti itu. Jadi dia makna kias. Kemudian ada apa tadi? Lagi pertanyaannya saya kurang jelas sih. Apalagi tadi? Apakah itu saja ya? Soalnya sini putus-putus suaranya. Gimana Kak Melani? Saya tulis di kolom chat aja kali ya pertanyaannya. Oh iya, boleh. Silakan. Atau mungkin Afra bisa ngulangin tadi apa? Soalnya di sini sih agak putus-putus tadi. Iya, mohon maaf Kak, sama juga tadi putus-putus. Jaringannya ya. Iya, ini kita tunggu Kak Melani aja buat nulis pertanyaannya.
Gimana Kak Melani? Apakah masih menulis atau bagaimana? Ini Kak, sudah ada pertanyaan di room chat. Izin membacakan ya Kak. Pertanyaan dari Kak Melani, yaitu dalam kajian semantis ada materi mengenai penamaan. Salah satu dalam pembahasannya adalah ada keserupaan yang mana dalam praktik berbahasa banyak kata yang digunakan secara metaforis. Artinya, kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikalnya. Mohon Kak Dewi, adakah contoh katanya? Seperti itu Kak Dewi. Silakan Kak. Iya. Dalam semantik itu juga ada istilahnya makna idiom ya. Makna peribahasa itu dia kata yang digunakan itu dengan asosiasi makna yang aslinya. Misalnya kucing dan tikus. Dia seperti kucing dan tikus. Dia seperti kucing dan tikus. Ada asosiasi atau masih ada kesamaan antara kucing dan tikus itu sifatnya bagaimana? Selalu berantem. Artinya apa? Secara semantisnya berarti dia tidak pernah akur. Seperti itu contohnya. Nah, kalau itu yang untuk makna idiom. Kemudian ada istilahnya makna kias. Makna kias itu apabila semua makna leksikal itu tidak tidak berkorelasi dengan makna sebenarnya. Apakah makna denotasi, makna yang sebenarnya. Maka dia menggunakan makna kiasan seperti contohnya tadi, Raja Siang itu untuk menggambarkan matahari, seperti itu. Jadi kalau yang idiom itu masih memiliki asosiasi makna dia seperti kucing dan tikus, berarti maknanya selalu berantem atau tidak akur. Nah, seperti itu. Bagaimana Kak Melani? Apakah sudah jelas atau mungkin ada yang perlu ditanggapin lagi? Cek, gimana Kak? Oke, mungkin udah jelas ya Kak Dewi. Teman-teman, soalnya ini nggak ada nggak ada respons. Oke, mudah-mudahan ya. Iya, insya Allah jelas. Jadi intinya begini, kalau makna leksikal, makna yang sebenarnya itu tidak suatu kata itu tidak lagi diteliti secara leksikal, secara konseptual, maka dia pasti akan menggunakan makna kias seperti itu. Kayak tadi Raja Siang, matahari seperti itu. Hanya saja kalau pada makna idiom atau peribahasa dia masih menggunakan analogi atau yang memiliki asosiasi makna pada kata sebenarnya. Seperti itu, intinya seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Barusan Kak Melani konfirmasi di room chat. Iya, sudah cukup Kak Dewi, terima kasih. Iya, sama-sama Melani, terima kasih. Baik, juga ya. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Saleha. Izin menyampaikan pertanyaannya Kak. Tadi Kakak bilang tidak semua acuan memiliki model acuan. Berarti yang Kakak bilang contohnya cinta berarti sesuatu yang abstrak bersifat abstrak termasuk ya? Oh, sorry, konkret maksudnya ya. Yang maksudnya hakikatnya tidak semua acuan itu menurut pendapatnya Och dan Richard itu tidak semua acuan itu dapat direferensikan bentuk seperti bentuk yang konkret. Seperti bentuk konkret atau nyata. Nah, contohnya seperti yang Kakak bilang tadi, ada kesetiaan, ada kasih sayang, ada cinta, agama, dan lainnya. Nah, karena bentuk konkretnya itu tidak didapatkan referensinya seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Kak Saleha? Udah
jelas atau mungkin ada yang mau ditanggapi lagi? Gimana, Kak? Mungkin sudah cukup jelas, Kak. Oke. Alhamdulillah teman-teman, semua pertanyaan sudah terjawab. Alhamdulillah. Nggak kerasa waktu udah menunjukkan 20.32 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau di waktu Indonesia bagian Tengah ini udah jam 9:22. Jadi udah cukup malam. Sebelum itu kami mau ada sesi dokumentasi. Jadi bagi teman-teman yang berkenan untuk menyalakan kameranya, silahkan untuk dinyalakan. Kami tunggu. Kalau ada yang berkenan, silahkan. Kalau misalnya ada masalah, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Ada jaringan juga ya. Ya, silakan ambil posisi yang bagus. Oke, udah siap semua ya? Cheese. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan. Kalau mau off cam boleh. Udah selesai dokumentasinya. Yang kan nggak apa-apa biar tahu mukanya. Sama-sama juga nggak apa-apa. Oh ya, sebelumnya belum selesai teman-teman, belum saya tutup. Baik teman-teman semuanya, acara sekolah linguistik ini masih akan berlangsung sampai hari Senin tanggal 7 Desember. Jadi pastikan teman-teman mengikuti sekolah linguistik sampai obrolan ke-8 ya, sampai selesai. Karena sayang banget banyak yang bermanfaat yang bakalan teman-teman dapat dari sekolah linguistik ini. Alhamdulillah, serangkaian sesi diskusi pada hari ini setelah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih Kak Dewi. Terima kasih banyak Alfred. Keren banget. Nanti kalau misalnya seumpamanya nanti ada yang keliru, tolong dikoreksi ya. Boleh. Siap Kak. Keren banget. Terima kasih telah berbagi ilmu dan meluangkan waktunya untuk kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dalam antusias diskusi kita pada hari ini. Terima kasih pula kepada panitia yang telah berusaha payah untuk menyukseskan acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada media partner kita, Pondok Sedekah Sulawesi Selatan, Muslimah Berdaya, Anak-anak Peduli, Inspirasi Event, Inspirasi Update, Inspirasi Kita, dan Al-Audrus 99. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu diskusi pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat.